sedaya hadirin, para murid, para jamaah Surukan Agung yang berbahagia. Bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Jawa Indonesia. Kulon niku saking Cirebon, daripada mangke nek bahasa Jawa kula terus bingung nggak ada ikuti, mangke kula campur mawon. Keleresan mawon niki namung keleresan. Ingkang pertama wau Yaya Abdul Qayyum niku saking Rembang. Ingkang kaping kalih dari Mustafa Akil niku saking Cirebon. Nah, kula niku saking dua kota itu. Saya dari Cirebon lalu menjadi orang Rembang. Dan terus apa kaitannya kenapa saya tiba-tiba terus matur di hadapan panjenengan? Karena saya orang Cirebon sekaligus orang Rembang. Boten kata ingkang mangke saged kula aturaken dhateng panjenengan namung kalih. Satu, apa itu hubungan antara guru dan murid, antara mursyid dan murid? Kaping kalih mengapa ini hal begitu besar? Bukan soal kehadiran banyak orang, tetapi mengapa panjenengan sedaya punika kok saja ngetingalaken menampakkan gairah semangat yang luar biasa anggenipun bersusah payah untuk meniti jalan tasawuf, meniti jalan tarekat. Meniti jalan itu di dalam bahasa Arab namanya suluk. Terus suluk itu artinya meniti jalan. Jadi kalau ini adalah pesulukan, itu artinya wahana, arena, madrasah, tempat kita semua meniti jalan. Jalannya namanya tarekat. Niku mangke ingkang bagian kaping kalih. Insyaallah kula terangaken meskipun sedikit. Yang pertama, ingkang paling penting kita harus paham sebagai murid dari Pasurukan Agung, ingkang tentu saja tabarrukan, tawassulan, takriman wa ta'ziman pada Mbah Yai Mustaqim, ugi kalih Mbah Yai Jamil, yaitu adalah hubungan antara mursyid, pembimbing, penuntun jalan kita, dan murid, orang-orang yang memiliki kehendak untuk sampai ke tujuan. Kalau Anda bangga dan pengen banget diakui sebagai murid, maka harus paham murid itu artinya apa. Murid itu artinya orang yang menginginkan. Menginginkan apa? Menginginkan ada yang teleponnya.
Halo. Lalu ini? Di tujuan. Dan terus jangan sampai di antara kita mendengar ada jamaah, ada para murid nanging kehadirannya, nanging semua tindak amalan, misalnya aurat maupun di dalam khususiat itu tidak dilandasi oleh keinginan yang kuat untuk bisa sampai ke satu tujuan. Mengapa kita memerlukan, mengapa murid membutuhkan mursyid? Karena yang kita punya hanya keinginan untuk sampai ke tujuan, tetapi kita tidak tahu jalannya. Itulah mengapa kunci dari keberhasilan kita sampai ke tempat yang kita idam-idamkan ditentukan oleh keberhasilan kita memilih guide mursyid. Panjenengan pengen plesir ke Dufan, orang Tulungagung pengen ke Dufan di Jakarta. Kira-kira kalau mau tanya rute perjalanan termasuk beli tiketnya di mana, harganya berapa, ke jurusan mana, tanyanya kepada orang yang pernah ke Dufan atau sembarang orang yang Dufan saja tidak tahu. Di sini yang menentukan keberhasilan panjenengan sampai Dufan membutuh. Maka pilihlah guide yang dia tahu betul Dufan, sehingga ketika kita tanya beli tiketnya di mana dia tahu, harganya berapa dia tahu. Hubungan antara murid dengan mursyid niku bersebalikan. Sesungguhnya namun kali ilmunya, bahan bakarnya itu cinta, aktualisasi bentuk bukti nyatanya yaitu pelayanan. Pulau Wangsuli di dalam hubungan pesulukan, namun wonten kali sesungguhnya yang satu itu inti ilmunya yaitu mahabbah, cinta, dan mazohirnya, aktualisasinya, bentuk tindakan nyatanya yaitu pelayanan, cinta dan pelayanan. Hanya saja prosedurnya dibalik. Kalau saya sebagai murid terhadap mursyid, prosedurnya pelayanan dulu, baru bisa sampai ke cinta. Terus kita semua, kulon itu sami kalimat jenengan, sebagai salik, sebagai murid, tugas kita melayani, tugas kita taat. Baru setelah kita khatam, baru setelah kita tamat anggenipun melayani, mugi-mugi. Mengapa saya bilang mugi-mugi? Karena belum tentu. Mengapa kok belum tentu? Bukan tujuan. Dengan kita takzim, dengan kita khidmat, dengan kita pelayanan terhadap mursyid, terhadap guru, mugi-mugi kita sampai kepada cinta terhadap mursyid. Tapi jangan sampai cinta pada mursyid itu menjadi tujuan. Betul, makanya muga-muga. Karena yang paling pasti, yang paling wajib, yang tidak bisa ditawar, pelayanan kita, khidmah kita terhadap niku
kalau prosedurnya kita sebagai murid kepada dari salib kepada mursyid. Kosok Wang Sulit pun sebaliknya, mursyid terhadap murid itu dari cinta. Boten wonten mursyid yang tidak cinta kepada murid, boten wonten. Boten panjenengan ngandel mawon. Boten wonten mursyid yang tidak beranjak bertolak dari cinta. Karena dari cintalah mursyid itu melayani panjenengan. Jadi kalau dari mursyid ke murid cinta kemudian diaktualisasikan di dalam pelayanan, panjenengan lihat sendiri apa yang panjenengan dapat di sini itu adalah pelayanan dari mursyid, dan itu hanya karena cinta. Tidak ada harga yang lebih tepat yang harus kita bayar dari cinta yang dimanifestasikan dengan pelayanan dari sang mursyid kepada kita semua, selain kita khidmat kepada mursyid. Dengan begitu mungkin kita sampai kepada puncak sedek taimur. Lalu apa yang terjadi setelah saling cinta? Itulah yang disebut muraqabah. Dari cinta dan pelayanan mursyid kepada salik itu namanya muraqabah. Dari pelayanan dari para salik terhadap mursyid itulah yang disebut muraqabah. Terus kalau kita sudah tahu, paham, dan kemudian percaya bahwa semua yang didhawuhaken, semua yang sudah dititahkan datang dening mursyid terhadap kita semua, maka satu-satunya pilihan kita menerimanya dengan husnul nopo mawon. Begitu mursyid bilang maca tahlil, baca saja, tidak usah bertanya. Nggih, boten usah bertanya. Husnul. Apa mulai kok diparingi kang manis-manis? Yang pahit pun harus kita nikmati, bukan hanya menerima, tetapi menikmati. Niku setunggal masalah yang panjenengan sedoyo termasuk kula kedah paham dan kedah pegangi itu sebagai murid dari Kesurukan. Itulah mengapa dengan pangapunten kesinyiman apa betul? Halo. Itulah mengapa pelayanan ini yang sedang saya kerjakan. Panjenengan mesti bingung ini. Iki mau itu hasanah nomor 3 kok malah katokan lambine yo cekak. Boro-boro kok nganggo jas kumone nganggo sorban mboten iki cah bocil dari mana ngoten nggih. Pelayanan. Pelayanan didhawuhi guru, didhawuhi mursyid. Kowe maju ngono. Maju. Ngoten nggih. Mula mboten isin kula. Boten khawatir panjenengan terus isopo to ora sopan pakaiane kok. Boten. Belas. Pelayanan itu seperti kuda yang kacamatanya menutup dari arah samping, hanya melihat ke depan. Itulah pelayanan. Saya minta semua murid sanggup melakukan itu. Siap? Siap? Bagaimana bisa sampai ke Dufan? Disuruh naik kereta dari stasiun malah nyegat kereta kok di pinggir sawah. Harus tangan. Ikan kepiting. Kulit tidak habis-habis rasa. Oh,
melihat niki sampun jam 11, tidak beranjak, tidak ada yang gelisah, sangat kleset. Niku saja niku penasaran, panjenengan niku ngoten niku kenging nopo? Kok duduk tenang? Ya kleset-kleset kipas-kipasan nggih mergo sumuk mboten mawon, tapi tidak ada yang kelihatan gelisah. Tahu nggak mengapa? Karena kita semua punya keinginan. Apa keinginannya? Keinginan kita manusia hidup niku cuma satu, ingin bahagia. Wonten panjenengan sing tidak ingin bahagia, boten wonten. Semua orang keinginan yang paling puncak niku nggih bahagia. Masalahnya bahagia niku boten saged diukur, boten saged dititeni, boten saged dikenali. Nek bahasa kampusnya boten saged didefinisikan. Paham ya? Boten saged. Bahagia itu yang gimana sih? Oh, banyak kok di situ di medsos. Bahagia itu murah. Makan dengan sambal terasi di sawah pun bahagia. Misalnya. No, bukan. Bahagia punika, Bu. Bahagia itu ketika kamu tidak menderita. Kapan kita merasa bahagia? Ketika kita tidak menderita. Lah, menderita itu gampang tetenger. Penderitaan hidup niku namung kalih. Catet ya, eling-eling. Kan pengen bahagia apa bener? Pengen. Caranya supaya bahagia itu jangan sampai menderita. Lah, saya sampaikan, menderita itu cuma dua sajanya. Penderitaan itu namun kali terhadap sesuatu yang sudah lewat, namanya sedih. Kita kehilangan sedih. Kita kelewat bis kota sedih. Menyesal. Yang kedua, penderitaan akibat sesuatu yang belum datang. Penderitaan akibat sesuatu yang belum datang namanya takut. Takut itu bukan kepada sesuatu yang sudah lewat. Wonten. Takut itu pasti terhadap sesuatu yang akan datang, yang belum terjadi. Kalau kita bisa menghindarkan diri dari dua rasa itu, sedih dan takut, pasti kita sedang dalam keadaan bahagia. Berarti bisa semua bahagia ya mulai besok ya. Apa kuncinya? Jangan sedih dan jangan takut. Gampang? Ngomong gampang. Saya suruh bayar SPP bingung. Angsuran orang berber. Nyeger kopo iki wis entek kabeh sing dijeger wis tak itang itu ora tekan-tekan. Kok ora entuk wedi, ora entuk takut pun. Semua bentuk penderitaan, semua perasaan yang negatif itu akibat dua ini. Orang marah, niku enak mboten? Mboten. Marah itu akibat takut. Untuk ngandel kula. Jadi nek sampean ketemu wong terus marah-marah, jangan takut karena sesungguhnya dia yang sedang dalam ketakutan. Orang marah itu pasti karena takut. Orang yang tidak takut itu mboten perlu marah. Kenapa sih ada orang antrian terus diserobot antriannya marah-marah? Karena takut nggak kebagian ini. Kenapa nih? Ini contoh sederhana. Mengapa ada orang, apalagi sih contoh yang takut karena
ketakutan itu akibat memikirkan dan pesimis, suuzon terhadap apa yang akan terjadi. Niku makanya peta Pesulukan Agung mengajarkan tidak ada penyesalan di sini. Di sini itu bukan di komplek nih loh, betul. Di sini itu bukan di komplek Tulungagung, betul. Lah ini nek dibongkar terus mau pindah pondoknya terus berarti sini nanti muncul penyesalan. Betul. Tidak ada penyesalan itu di sini. Kalau panjenengan sudah bisa hidup, menjalani hidup tanpa ada penyesalan, tanpa ada rasa takut, maka kita sedang berada di dalam situasi kebahagiaan. Mungkin panjenengan sedaya sanggup, sanggup. Jangan sedih, jangan takut. Sedih dan takut lalu kemudian memunculkan rasa penyesalan. Mungkin sepulang kita dari sini kita sudah tahu apa yang kita kerjakan. Tujuan hidup supaya bahagia. Supaya bahagia kita jangan sampai menderita. Supaya kita tidak menderita, jangan sampai kita ketempelan dua. Satu sedih dan satu rasa takut. Bahasa Arabnya sedih itu al-hazan, bahasa Arabnya takut itu khauf. Kalau kita sudah bebas dari rasa takut dan rasa sedih, artinya kita sudah bebas terhindar dari khaufun dan hazanun. Itulah ingkang dipun dawuhaken dening Gusti Allah, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang Gusti Allah mengasihinya pasti terbebas dari rasa sedih dan rasa takut. Mungkin manfaat, mungkin ini menjadi bekal oleh panjenengan sedaya. Mungkin kehidupan kita sehari-hari menjadi lebih baik. Mungkin rohani kita juga menjadi lebih kuat. Mungkin kita terus menjadi orang yang berbahagia. Menawi cekap atur kula Khirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Boy. Halo. Ayo. Doa. Dilanjutkan acara yang terakhir, yaitu menutup atau doa yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Syarif Ashar dari Lamongan. Kepada beliau disilakan. Karunan ya